Alshita News and Talk. Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,57% pada bulan Februari 2024. Kenaikan harga sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran seperti beras, cabai, telur disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya inflasi. Dan diperkirakan inflasi masih akan naik mengingat datangnya momentum Ramadan dan Lebaran. Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga bahan pokok di Jawa Tengah, khususnya menjelang bulan Ramadan? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom dari Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo, SE, MSc, PhD. Alshita News and Talk. Kami beri kesempatan juga bagi Anda pendengar ya, untuk memberikan tanggapan komentar. Line telepon kami 024 7648 9100. Juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Pak Wahyu, ini inflasi 0,54% di Jawa Tengah ya. Memang angkanya mungkin tidak terlalu signifikan nanti kalau dirata-ratakan per tahun. Dan juga dibandingkan year on year juga mungkin ya. Tapi menjelang bulan suci Ramadan nih, ini agak sedikit kadang membuat rasa takut mungkin barangkali. Baik masyarakat juga pemerintahnya juga kadang khawatir nih kalau harga di pasar ketinggian. Ini apa yang upaya-upaya apa yang harus dilakukan nih kira-kira Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mas Muhammad, pemirsa El Sinta dimanapun berada. Jadi kita harus lihat dulu kalau kenaikan harga-harga ini memang sudah dimulai di tahun 2023 kemarin ya Mas, gitu ya. Ini harus kita pahami, bukan bukan baru kemarin. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi supply ya ini. Jadi ada beberapa sebab. Yang pertama memang ada faktor alam yang tidak bisa dikendalikan ya, El Nino sepanjang tahun 2023. Dan kemudian dari sisi intervensi mungkin memang pasokan dari Bulog belum maksimal ya Mas, sehingga kemudian mendorong kenaikan harga, terutama harga beras gitu. Iya, memang harga beras ini yang mungkin menjadi beban terberat ya Pak Wahyu ya. Tapi kalau dilihat ya proses panen masyarakat sudah mulai dipanen di beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah sudah mulai. Tapi menjelang datangnya bulan Ramadan ini, apakah setidaknya beberapa komoditas ini bisa turun harganya? Ya, ini menarik Mas, karena memang secara psikologis itu kan kita tahu ya, Ramadan, Lebaran, kemudian juga hari-hari raya yang lain, masuk tahun baru, Natal gitu ya, itu selalu mendorong demand. Sebenarnya kalau inflasi yang didorong oleh demand itu, inflasi-inflasi yang sifatnya kecil itu malah sebenarnya mendorong insentif sebenarnya buat berproduksi. Hanya permasalahannya yang tahun sekarang ini kan inflasi sudah sejak 2023, dan ini akumulasi dari berbagai macam permasalahan gitu kan. Nah, sehingga bagaimanapun tetap harus dikendalikan ya, terutama memang karena dampaknya bisa kemana-mana, termasuk nanti ke tingkat kemiskinan. Nah, ini yang juga harus diwaspadai gitu kan. Sehingga memang upaya-upaya dalam jangka pendek ini ya, untuk kemudian memanage sisi supply itu harus optimal Mas ya. Berarti memang pemerintah harus kemudian meningkatkan produktivitas juga begitu Pak? Atau seperti apa langkah yang lebih tepat mungkin yang harus diambil pemerintah? Nah iya Mas Muhammad, tadi disebutkan inflasi beras ya. Memang beras itu menjadi komponen yang paling istilahnya sensitif ya, karena memang itu juga komponen konsumsi paling besar masyarakat miskin ya. Sehingga kalau beras itu naik sedikit saja, ini bisa meningkatkan tingkat kemiskinan. Nah, langkah-langkahnya ada beberapa sebenarnya. Yang paling fundamental tentu dalam jangka panjang ya Mas, mengembalikan fungsi Bulog sebagai buffer stock ya, yang agar bisa bekerja secara optimal, terutama mengatasi situasi-situasi yang sifatnya emergensi. Yang dalam jangka pendek ini tentu
perbaikan sisi supply, di mana kemudian beberapa langkah sudah dilakukan, operasi pasar, kemudian juga langkah-langkah kebijakan yang lain termasuk tim pengendalian inflasi daerah. Tetapi memang kemarin ada lag waktu ya saya tidak mengatakan itu sebagai keterlambatan ya, sehingga memang kemudian inflasi harga-harga terus merangkak naik karena memang faktor sisi supply-nya tadi yang tidak atau belum tidak optimal ya mengatasi perubahan demand yang juga kebetulan supply-nya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak bisa dikontrol. Salah satunya itu adalah perubahan iklim atau cuaca yang sangat ekstrim kemarin. Yang menarik tadi yang Pak Wahyu sampaikan, kalau ada mungkin pengaruh baiknya ya, kenaikan inflasi ini meskipun sedikit membuat tadi harga-harga jadi naik sedikit. Yang notabene-nya tadi produk-produk seperti beras, kemudian produk-produk pertanian lain kan memang dihasilkan oleh petani-petani yang mohon maaf mungkin ekonominya di bawah, sehingga mereka bisa meningkatkan ini. Ini apakah jadi kebijakan yang harus dipertahankan nih tadi, menahan inflasi untuk bisa naik, kemudian memberikan pengaruh baik terhadap petani-petani kita, Pak Wahyu? Ya, intinya begini Mas ya, memang ini menarik kalau kita bicara petani kecil ya, petani kita katakan petani dengan lahan di bawah 0,4 hektar gitu ya. Satu-satunya yang bisa mendorong peningkatan pendapatan mereka dalam jangka pendek itu sebenarnya memang harga gitu kan. Harga, kita bisa cek lah datang ke petani, kalau harganya naik mereka happy, meskipun mereka sebenarnya adalah net consumer juga, maksudnya yang dia hasilkan produksinya itu tidak cukup untuk menghidupi mereka. Nanti suatu saat habis mereka akan ke pasar, sehingga kalau harganya tinggi juga seperti backfire ya, kena ke petani juga. Nah, yang paling penting kuncinya adalah tadi saya katakan inflasi yang kecil-kecil dari sisi demand ini sebenarnya memang menarik untuk sisi supply-nya. Bukan menjadi kebijakan mempertahankan inflasi, tetapi kalau dari konteks pertanian tadi, petani adalah mempertahankan harga yang layak ya di pasaran gitu kan. Ini yang justru penting bagaimana dipertahankan, dan ketika jatuh fungsi Bulog untuk membeli dari petani itu juga bisa berjalan dengan efektif. Selama ini kan kemudian karena ada variasi yang banyak antar daerah, kadang-kadang itu tidak bisa berjalan dengan optimal, Mas. Tapi ini nanti pemerintah akan jadi dilema sebetulnya ya, Pak Wahyu, ketika harus kemudian melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga-harga. Lantas petaninya menuntut supaya harga tetap naik dan di atas begitu. Beberapa waktu lalu viral tuh, ada petani yang protes buat harga beras jangan diturunin Pak Presiden, biarin aja segini kami sejahtera. Nah, ini seperti apa gambaran perekonomian kita nanti kalau memang ternyata ya akhirnya pemerintah mau nggak mau menurunkan kembali harga beras, petani kemudian ya kecewa lagi, mungkin bisa dikatakan begitu, Pak Wahyu. Ya, ini menarik, Mas. Akan selalu seperti itu ya, atau ini akan selalu terulang ketika kita belum menemukan sebuah formulasi kebijakan yang tepat ya. Ini tidak bisa hanya dengan satu strategi, tidak mungkin gitu ya. Karena apa? Karena inflasi itu memang indikator makro agregat yang itu bisa kemana-mana, Mas, ke daya saing, kemudian ke ongkos produksi dan macam-macam, sehingga atau bahkan pada level yang tinggi menjadi country risk ya. Nah, ini berbahaya memang, dan ini harus dikendalikan. Itu kenapa kemudian pemerintah, Bank Indonesia sangat-sangat concern dengan ini ya, mengendalikan inflasi dengan target misalkan tahun ini 2,5 plus minus 1 gitu kan. Nah, justru yang harus di-manage ini adalah bagaimana kita memformulasikan kebijakan atau pendekatan untuk yang tadi disebut petani-petani kecil yang memang notabene sebenarnya dia itu mendapatkan windfall ataupun kesejahteraannya naik ketika harga itu naik. Yang ini di sisi lain harus dikendalikan gitulah. Ya, itu akan jadi perdebatan mungkin kira-kira nanti di mana yang akan didahulukan. Tapi kalau dari
Pak Wahyu sendiri kebijakan apa yang mungkin agak sedikit melahirkan kebaikan nih bagi Indonesia, khususnya Jawa Tengah nih, kalau pemerintah harus mengambil langkah seperti apa, Pak Wahyu? Iya, Mas. Yang pertama kan ada dua sisi yang akan kita menjadi target ya. Satu, bagaimana kesejahteraan petani. Yang kedua, harga stabil. Dengan konstelasi yang sekarang ada, memang itu tidak mudah. Tetapi paling tidak harga kebutuhan pokok yang dikendalikan ini tidak sampai kemudian jatuh di bawah ongkos produksi dari para petani gitu kan. Sehingga harus ada harga yang masuk akal untuk petani. Nah, ini kan dinamika market yang kadang juga sulit untuk dikendalikan. Nah, justru yang paling menarik adalah ketika harga jatuh terlalu ke bawah, kalau ini untuk kepentingan petani, ya kemudian intervensi pembelian itu harus bisa berjalan dengan optimal. Demikian juga ketika harga naik terlalu tinggi, intervensi pasar itu juga bisa harus masif sehingga mengubah psikologis pasar itu dengan cepat, Mas. Karena ini kan masalah psikologis sebenarnya. Kalau hanya spotting intervensinya dan sebenarnya market itu masih melihat tidak ada intervensi yang signifikan, ya harga akan akan cenderung tidak bisa turun. Apalagi sebenarnya kita tahu supply-nya itu kurang dari banyak indikator gitu kan. Lah ini yang harus menjadi perhatian, Mas. Berarti tidak hanya menjamin produksi terus berlanjut, tapi juga harga juga harus dijamin oleh pemerintah ya, Pak Wahyu ya? Iya, harus dijaga, Mas. Saya katakan harus dijaga. Ini karena memang terkait dengan struktur sektor pertanian, terutama tanaman pangan ya, yang mayoritas mereka adalah smallholders atau petani kecil gitu kan. Sehingga dua sisi dua target yang akan dicapai, stabilitas harga dan kesejahteraan itu memang harus diselesaikan dengan kombinasi kebijakan. Katakanlah kemudian juga optimalisasi bagaimana perlindungan sosial dan yang lain-lain untuk petani-petani yang kecil ini, yang notabene itu juga sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan mereka. Nah, kalau dari sisi produksi mereka sebenarnya untuk garansi dalam jangka menengah panjang, petani ini mungkin sudah harus dibiasakan kontrak dengan off-takernya. Off-takernya mungkin sebenarnya BUMD Pangan Jawa Tengah harusnya bisa diberdayakan ke sana kalau menurut saya, Mas, gitu ya. Belajar dari food station di Jakarta ya, yang mereka mencari supply dari berbagai macam daerah dan kemudian membuat kontrak dengan petani. Ini juga menarik gitu kan, karena kemudian petani punya dia punya kepastian harga yang dia terima dan harganya selalu harga yang baik gitu kan. Dan yang kedua, petani belajar lebih profesional gitu ya dalam memperkirakan bagaimana ini jangka panjangnya, kerangka produksi jangka panjangnya dan segala macamnya gitu kan. Ini penting, Mas. Baik. Kita boleh libatkan pendengar ya, Pak Wahyu ya, untuk berkomentar ya. Monggo silakan. Baik, Anda pendengar bisa memberikan komentar Anda nih secara langsung, line telepon kami 024-7648-9100 atau pesan singkat WhatsApp kami 0877-2110-9100. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, Pak Wahyu. Ada Bu Indun di Semarang yang bikin pusing tuh harga beras premium aja di atas 17.000 sendiri. Ya, ini lebih baik ya, Bu. Sebelumnya lebih mahal. Kemudian ada Pak Toto di Gunung Pati. Pasar murah saja saya kira tidak akan cukup mengatasi kenaikan harga. Perlu langkah konkret. Kemudian ada Bu Susi di Ngalian. Pak, peran pemerintah itu sebenarnya bagaimana ya? Tahun lalu pernah bilang stok beras mencukupi, tapi sekarang harga naik dan stok beras cukup. Nah, ini beberapa tanggapan komentar pendengar kita. Pak Wahyu, boleh ditanggapi, Pak Wahyu? Ya, saya tanggapi secara umum ya, Mas. Ya, kita harus tahu persis yang di 2024 ini kenaikan harga pangan terutama beras. Saya tadi sudah katakan itu sudah kita alami sejak 2003 sebenarnya, 2023 kemarin. Yang itu naik dari Januari sampai Desember naik terus. Artinya sebenarnya memang trennya akan naik ketika sisi supply-nya ini tidak diatasi gitu kan, Mas. Dan kebetulan ya market itu, pasar itu jelas menunjukkan ini ada masalah di sisi supply. Nah, kalau kita lihat
pasokannya cukup, harusnya ini kan bisa menurunkan harga gitu kan. Tetapi faktanya belum, karena ada kombinasi faktor alam. Saya juga melihat mungkin ya, ini barangkali mungkin memang ada time lag atau jeda waktu. Kan berasnya adalah beras impor ya kemarin ya, untuk cadangan pemerintah itu. Nah, apakah sudah benar-benar ada di gudang Bulog atau belum ini ya, beras-beras impor ini. Nah, ini juga harus menjadi catatan gitu kan, karena stok itu harus ready Mas untuk intervensi yang sifatnya harus terus-menerus gitu ya. Dengan kenaikan yang sudah sejak awal tahun 2023, ini butuh intervensi yang terus-menerus. Bukan sebuah yang sifatnya hanya sementara, udah sejak 2023 ini. Nah, sehingga secara psikologis itu akan nampak bahwa oh iya betul stoknya itu melimpah, dan kemudian harga akan perlahan secara mekanisme pasar ini akan turun. Saya kira begitu Mas. Ini memang menarik. Tapi yang saya soroti ini dari Pak Toto tadi, pasar murah. Sebetulnya intervensi pemerintah jika melakukan operasi pasar seperti itu, apakah cukup tepat dilakukan? Terlebih ini ada momen-momen Ramadan, biasanya akan ada nih operasi pasar untuk menjaga harga, Pak Wahyu. Tapi tadi kalau dilihat yang diingat adalah petani yang kecil ya, jadinya agak sedih begitu. Tapi kalau Pak Wahyu sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Iya Mas, yang pertama kita memang harus berangkat dari kerangka kepentingan ekonomi yang lebih besar ya. Berarti harga itu harus stabil dulu gitu ya, dalam jangkauan seluruh konsumen gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Toto mengatakan pasar murah tidak cukup, ya memang yang sifatnya insidental, spotting tadi saya katakan ya, itu tidak akan cukup untuk mengatasi kenaikan harga yang sifatnya sebenarnya sudah lama gitu kan. Nah, ini ada hal yang penting sebenarnya yang fundamental menurut saya Mas Muhammad, yaitu adalah bagaimana sebenarnya kemampuan mengantisipasi gejala-gejala kenaikan harga ini harus lebih kuat gitu ya, sehingga langkah-langkah strategis itu segera bisa diambil gitu kan. Karena sebenarnya gejalanya sudah bisa kita rasakan ketika misalkan gagal panen, atau ada warning El Nino yang akan sepanjang tahun, ataukah masalah-masalah cuaca atau iklim yang lain, sehingga dengan seperti itu stok beras pemerintah itu harus sudah ready. Nah, kita tahu sendiri untuk cadangan beras pemerintah itu kan tidak mudah juga prosesnya, baik secara administratif maupun secara teknis gitu ya. Impor itu bukan 1 hari 2 hari datang Mas gitu. Impor itu bisa butuh waktu sebulan, 2 bulan, atau bahkan dalam beberapa kasus bahkan negara supplier berasnya itu tidak memiliki stok. Seperti India itu tidak selamanya bisa memenuhi kebutuhan. Presiden Jokowi sudah mengatakan hal itu, betul Pak Wahyu. Beberapa negara sudah menyetop ekspor produk pangan mereka. Ya, betul Pak. Jadi Mas Muhammad, jadi memang antisipasi itu yang menurut saya lebih penting ya. Penting karena gejala-gejalanya itu sebenarnya sudah bisa kita pelajari dari tahun ke tahun gitu kan. Dan siklusnya hampir mirip-mirip Mas. Jadi kecuali ada yang extraordinary ya, kayak misalkan El Nino yang ekstrim, atau kemudian bencana yang ekstrim. Tetapi gejala-gejalanya itu sudah bisa kita antisipasi, bisa kita lihat, sehingga antisipasi bagaimana cadangan beras pemerintah itu yang menjadi sangat krusial, karena satu-satunya mekanisme jangka pendek yang bisa stabilisasi itu adalah dari intervensi pasar Mas. Kalau tidak ada intervensi, sementara misal katakanlah panen ya, ada panen beras, tidak semua beras itu akan masuk ke pasar, karena sebagian akan ditahan oleh petani sebagai stok mereka sendiri gitu kan. Sehingga hitung-hitungan surplus di atas kertas harus lebih realistis dengan mempertimbangkan itu gitu kan. Tidak kemudian sebesar yang ada dalam hitungan di atas kertas yang tersedia di pasar. Belum lagi mekanisme pasar kan tidak bisa mencegah beras produksi Jawa Tengah untuk tetap di Jawa Tengah Mas. Kita tahu sebagian pasokan pasar Cipinang itu, bahkan kalau statistik terakhir kemarin sekitar 12-14% itu adalah dari Jawa Tengah. Nah, ini harus betul-betul bisa ini ya, ya tadi saya katakan gitu, bisa antisipasi dengan baik gitu. Baik, memang pemerintah langkahnya harus
jejak ini Pak Wahyu ya, menjelang Ramadan, stok beras juga beberapa daerah agak krusial ini. Mudah-mudahan bisa segera memperbaikinya. Terima kasih Pak Wahyu sudah bersama El Sinta Semarang siang ini. Sehat selalu Pak Wahyu. Ya, sama-sama Mas Muhammad. Terima kasih kembali. Demikian pendengar, ekonom dari Universitas Diponegoro Semarang, Wahyu Widodo, SE, MSI, PhD, dan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan komentar tanggapan tadi ya. Kami masih buka terus akses bagi Anda untuk memberikan tanggapan komentar di berbagai diskusi kami nanti di line telepon kami 02476489100, juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Tetaplah bersama kami. El Sinta Semarang News and Talk.